الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua oleh Allah di bulan Rajab ini masih diberikan kesempatan ta'lim, diberikan kesehatan lahir wal batin, bisa duduk bersama-sama di majelis ini. Semoga wasilah kita duduk di majelis ini Allah berkahi hidup kita dan kita semuanya kelak dimasukkan ke surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ahkamil mukhabarati. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang mukhabarah. Dulu kita pernah mempelajari tentang musaqah. Musaqah itu menyirami tanaman. Kemudian kita menjaga tanaman tersebut, merawat daripada tanaman, kemudian kita diberikan upah daripada menyiram tanaman tersebut. Cuma tanaman yang ada di dalam mazhab Syafi'i itu cuma dua yang diperbolehkan dengan akad musaqah. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah anggur. Perihal dengan yang lain, pohon-pohon tanaman-tanaman yang lain di dalam mazhab yang empat berbeda pendapat. Hari ini kita akan mempelajari tentang mukhabarah dan muzara'ah. Di dalam mazhab Syafi'i ini jelas dilarang mukhabarah dan muzara'ah. Tapi di dalam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambal ini diperbolehkan. Apa mukhabarah itu? Wahia amalul amili fi ardil maliki, yaitu mengerjakan atau pekerjaan pengelola di tanah orang, di tanahnya Malik. Malik itu adalah orang yang mempunyai tanah. Biba'di ma yakhruju minha, dengan mendapatkan hasil sebagian daripada sesuatu yang keluar daripada tanah tersebut. Artinya yang disebut dengan mukhabarah, pekerjaan seorang amil di dalam mengelola tanahnya orang. Kemudian ketika dikelola, apabila tanahnya itu ada hasilnya, maka hasil itu bisa diambil oleh dia. Maksudnya sebagian daripada hasil bisa didapatkan oleh amil. Amil ini adalah pengelola. Kalau Malik ini adalah pemiliknya, umpamanya Pak Ali. Pak Ali ini yang amil. Pak Dun adalah Malik yang punya tanah. Pak Ali diperbolehkan untuk menggarap tanahnya Pak Dun, kemudian digarap. Mukhabarah ini adalah wal badru minal amil. Bibitnya itu dari pengelola, dari Pak Ali. Jadi Pak Dun punya tanah, Pak Ali yang akan mengelola. Kemudian setelah mendapatkan hasil, dari sebagian hasilnya itu Pak
kali akan mendapatkan bagian. Nanti kita akan belajar tentang pembagian-pembagian daripada mukhabarah ini. Artinya sekarang kita perlu mengetahui bahwasanya kalau mukhabarah ini adalah pekerjaan daripada amil di dalam mengelola tanah. Kemudian apabila ada hasil daripada tanah itu, dia akan mendapatkan bagiannya. Dan yang perlu kita ketahui di dalam akad mukhabarah, benih atau bibit-bibitnya itu dikeluarkan oleh amil, bukan yang pemilik tanah. Berarti yang mengeluarkan siapa? Ahli berarti. Di dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh dilakukan, karena memang di dalam mazhab Syafi'i ini kalau tentang mukhabarah dan muzara'ah, kenapa tidak diperkenankan? Karena ada ghirar, ada ketidakjelasan di dalam akad mukhabarah ini. Di antaranya dalam mukhabarah ini pembagian hasil itu didasarkan pada persentase, berdasarkan persentase. Jadi kalau yang dipersentase dari hasil panen ini tidak dianggap pasti. Kalau seumpamanya panennya gagal, kalau panennya gagal berarti yang punya tanah tidak mendapatkan apa-apa, yang panen juga tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kalau dalam Islam itu yang paling baik adalah tanah itu disewa, kemudian kita dikelola. Berarti dalam akad ijarah, sewa menyewa, tanahnya kita sewa, kemudian orang yang menyewa karena tanahnya sudah dipakai oleh kita, dia mendapatkan bayaran, sedangkan kita yang sudah menyewa mendapatkan manfaat bisa menggunakan tanah walaupun kita tidak punya tanah. Seperti menyewa mobil, kita tidak punya mobil, dalam ijarah itu kita menyewa. Ketika kita tidak punya mobil tapi kita punya uang 200.000, bisa pakai mobil. Kita bisa walaupun tidak memiliki mobil tersebut, tapi kita bisa mengambil manfaat dari mobil tersebut. Karena kita mengambil manfaat dari mobil itu, maka kita harus membayar sewa kepada pemiliknya. Nah, itu adalah ijarah. Makanya kalau di dalam Syafi'i lebih baik pakai itu kalau mau tanah, ketimbang ini pakai ketika hasil panen kamu dapat segini, saya dapat segini, sedangkan panen itu belum tentu, fluktuatif, kadang berhasil, kadang gagal. Tapi sepertinya di masyarakat kita sudah umum itu, ya kan? Punya tanah tapi tidak punya modal atau tidak sempat, akhirnya disuruh kerjakan. Ya kalau disewakan bisa karena kan ijarah. Kadang udah pakai, nanti hasilnya bagi ya. Dan di dalam ini ketiadaan qardun dan jual beli yang jelas di dalam akad mukhabarah dan muzara'ah ini. Makanya mazhab Syafi'i itu berpegang kepada kaidah bahwa dalam akad yang melibatkan hasil panen itu harus ada kejelasan dalam pembagian, baik berupa upahnya harus tetap, bagiannya harus jelas. Nah, dalam mukhabarah ini pembagian hasil ini tidak dianggap tetap dan melanggar prinsip, karena kita tidak jelas, Pak. Kalau seumpamanya separuh, kamu seperempat, kalau saya sisanya separuh. Cuma kan tidak jelas. Kalau gagal kan tidak jelas. Apakah dapat berapanya kan tidak jelas dalam panen itu. Beda kalau dalam ikan ijarah, saya
sewa tanah kamu yang 3 bulan buat tanam padi atau tanam cabai rawit sumpamanya, ya udah bayar sekian jadi tanah. Yang menyewa sudah jelas mendapatkan manfaat tanah, yang punya tanah mendapatkan manfaat dari tanah itu dikelola dapat uang. Juga kesamaran dalam manfaat. Perbedaan di antara muzara'ah dan mukharabah ini, kalau mukharabah ini Pak, yang mengeluarkan benihnya itu si pengelola, si pekerja. Tapi kalau muzara'ah, yang mengeluarkan benihnya itu adalah si pemilik tanah. Cuma kita punya kekuatan, mungkin kita juga punya alat, punya hewan, kemudian digarap oleh kita, tapi benihnya dari si tuan tanah. Tapi mensyaratkan ketika hasil bagi sekian. Juga kenapa Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan mukhabarah dan muzara'ah? Karena tidak ada landasannya jelas dalam hadis sahih. Dalam mazhab Syafi'i ini Pak, dalam hukum sangat hati-hati sekali. Contoh, ketika kita dalam sholat saja, pembacaan Fatihah di dalam setelah sholat, kalau malaikat salim sama istrinya, cium kening, biasa, sholat sunnah lagi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i nyentuh tangan dan kulit bersama istri, ya batal, harus duduk lagi. Ya jenengan kalau kamu nggak batal, nggak apa-apa, ikut Imam Malik, nggak apa-apa. Yang penting tahu dalilnya. Itu disebutkan di dalam kitab Ibanatul Ahkam atau kitab kecilnya matanya Bulughul Maram. Bismillah, kecup kening istrinya, kemudian beliau sholat. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita malam hari ini karena babnya sedikit sekali. Berapa baris? Dua baris, saya harus menjelaskan 1 jam. Karena kalau kita meloncat ke bab tentang menghidupkan tanah mati itu panjang penjelasannya yang minggu depan. Kita baca syarahnya. Di dalam mazhab Syafi'i, terutama di dalam syarah daripada kitab Taqrib ini, kitab Fathul Qarib, ini pensyarah ini jelas tidak memperbolehkan di dalam akad mukhabarah, tidak diperbolehkan dalam akad mukhabarah. Karena melihat begini, melihat daripada ketidakjelasan transaksi. Dan juga dari perkataan di dalam kitab ini, wa idza dafa'ashun ila rajulin arda, ketika seseorang memberikan tanah kepada laki-laki untuk dikelola seumpamanya. Akan tetapi benih yang harus dia tanam itu dari amilnya. Itu yang kemudian sebagian daripada ulama Syafi'i, tapi ada yang memperbolehkan, nanti namanya Imam Nawawi. Kebanyakan daripada Imam Syafi'i tidak memperbolehkan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Terus wa idza dafa'a
wa idza dafa, dan ketika memberi siapa seseorang atau ketika menyerahkan siapa seseorang, kita baca kitabnya dulu, ila rajulin, kepada orang lain, ila rajulin, kepada orang lain, ardhan, bumi atau tanah, dia zara'aha, agar menanami siapa rajul terhadap ardun, tanah, agar seseorang tersebut, agar laki-laki tersebut menanami terhadap tanah. Wa syarata lahu juz'an, wa syarata, dan mensyaratkan siapa seseorang tadi, lahu, kepada laki-laki, juz'an, suatu bagian, juz'an, suatu bagian, makluman, yang diketahui atau yang ditentukan, min ri'iha, dari hasilnya, min ri'iha, daripada hasilnya, dari hasil panennya. Terus lam yajuz, maka hal itu tidak dibolehkan. Di situ ada perkataan bibad bima yakhruju minha, dengan sebagian dari hasil yang keluar darinya. Maksudnya adalah contoh setengah dari hasil panennya, seperempat daripada hasil panennya. Kemudian itu ditentukan, padahal panen itu tidak jelas. Kadang kalau lagi busuk, ya busuk semua, kilo. Dan ada juga di dalam syarahnya itu disebutkan wal badru minal amili. Di dalam syarahnya itu juga disebutkan wal badru minal amili, yang saya sebutkan tadi, bahwa bibitnya itu dari pekerjanya. Apa yang dimaksud? Maksudnya dalam keadaan benih berasal yang ditanam itu, yang menanam adalah pekerjanya, yang beli juga pekerjanya. Bedanya muhabarah itu dari pekerjanya, kalau muzara'ah itu dari pemilik tanah. Kemudian di dalam perkataan ini ada bahasa wa idza dafa'a syahsun ila rajulin. Maksudnya adalah dengan syarat bahwa keduanya memenuhi syarat untuk melakukan transaksi. Antara seseorang dan laki-laki yang dipercayakan untuk mengelola itu harus sama-sama memenuhi syarat. Di antaranya apa? Keduanya ini memiliki wewenang penuh untuk bertindak. Contoh, ketika mau beli benih, dia itu pembenihannya bisa betul-betul keluar dari hartanya yang tidak dibatasi. Dia bisa mengelola hartanya. Biasanya kalau orang yang bodoh, orang anak yang kecil, yang gila, walaupun punya harta, dia tidak bisa mengelola hartanya. Dan akan bisa membeli bibit buat dia makan sehari-hari saja susah. Karena apa? Maksudnya untuk dia keluarkan itu tidak diperkenankan dalam Islam. Ada batasan-batasan. Terus di sini ada perkataan ila rajulin. Kenapa musannif pengarang kitab ini mengatakan hanya kepada ila rajulin, kepada laki-laki? Bagaimana dengan perempuan? Jadi ketika dia mengatakan laki-laki, karena pada umumnya
yang bekerja di lapangan sawah panen tanaman-tanaman itu kan kebanyakan laki-laki, Pak. Umumnya laki-laki. Sehingga di sini sama pengarang kitab ini disebutkan laki-laki. Kalau perempuan ada yang seperti laki-laki yang boleh. Kalau di kampung yang ngari juga banyak perempuan. Kalau jenengan cerewet sudah gak ada nahan, jenengan kasih cerewet apa habis. Jadi kalau di belakang ini masih banyak. Saya lewat di kampung-kampung masih ada di rumahnya itu kandang-kandang sapi. Kalau di kampung, jenengan di kampung biasa perempuan macul. Di kampung saya biasa Pak, macul itu enggak ada. Malah ngambil garapan di kampung saya itu. Besok tanahnya siapa dibayar 150. Oh enggak, biasa macul. Dia macul. Jadi kalau perempuan ada yang bisa seperti itu, maka dia juga umumnya sama dengan laki-laki. Kemudian apabila dia mensyaratkan bagi seseorang itu, yang dimaksud dengan mensyaratkan adalah daripada pekerjaan itu malik yang punya tanah mensyaratkan kepada amil. Malik mensyaratkan kepada amil. Apa yang disyaratkan? Juz'an, bagian, baik itu sedikit ataupun banyak. Kalau disyaratkan tidak boleh. Yang dimaksud dengan makluman diketahui penentuan bagian tertentu seperti setengah, sepertiga, seperempat. Nah itu makluman namanya. Yang dimaksud dengan min roiha dari hasil panennya, pertumbuhannya, manfaatnya tanah tersebut itu adalah min roiha, masuk kepada lafaz min roiha. Nah, kalau yang tadi itu dilakukan dalam juz, maka tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Haram dan tidak sah. Kenapa? Karena larangan terhadap mukhabarah disebutkan dalam Sahihain, dalam larangan tersebut muzara'ah juga disebut dalam riwayat Muslim. Ini di dalam kitab Hasyiah Juli. Wa qawluhu lam yajuz ayyu haram wa la yasih linnahi anil mukhabarati fi Sahihaini wa anil muzara'ati fi Muslimin. Ini dalam hadis dilarang. Tapi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau yang imam lain boleh. Adapun alasannya kenapa ini dilarang, bahwa manfaat tanah dapat diperoleh melalui sistem sewa yang saya sebutkan tadi, sistem ijarah, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan di tanah tersebut yang keluar daripada orang yang bekerja. Tidak boleh karena keluar dari orang yang bekerja. Sudah disuruh bekerja, dimintai hasilnya, dipanas Belanda. Dan juga mengandung unsur ghurrar. Ghurrar itu ketidakpastian. Contoh, ada orang memberikan seekor hewan kepada orang lain. Orang lain untuk merawat hewan tersebut. Tapi orang lain meminta ketika merawat itu akan mendapatkan bagian hasil daripada perolehan daripada hewan ini.
Kalau seperti itu, ini jelas tidak ada hewan disuruh pelihara, dia minta bagian daripada anak daripada hewan ini. Satu bisa Hmm. yang dua, terus yang ini satu gitu. Kayak biasanya kalau kita itu anak kambing. Kalau seperti pekerjaan yang tadi itu, seumpamanya memang kalau perjanjiannya kalau punya anak kita bagi dua. Tapi di dalam madzhab Syafi'i, kalau seumpamanya seperti sewa atau semacamnya daripada hewan tadi saya sewa ya, terus mengambil semacam hasil daripada sudah sewa tapi masih mengambil hasil, itu tidak diperkenankan. Terus zar'un itu, tanaman itu Pak, adalah milik orang yang membawa benih. Kalau yang membawa benih pekerja, maka benih hasil itu milik pekerja. Kalau benih itu yang memberikan, yang memodali adalah pemilik, maka itu akan kembali kepada pemilik. Makanya yang mengatakan boleh, kita lanjutkan dulu. Di dalam kitabnya ini, di dalam syarahnya, lakinnal Nawawiyya taba'an libnil Mundhir, akan tetapi An-Nawawi, Imam Nawawi ini mengikuti Imam Ibnu Mundhir ikhtaraja wa zamukhabarati, memilih, mengambil terhadap bolehnya akad mukhabarah. Jadi di dalam madzhab Syafi'i tidak semua mengatakan haram. Imam Nawawi mengatakan boleh menggunakan akad mukhabarah. Artinya kalau kita punya tanah, kemudian ada orang lain yang bawa benih untuk mengelola, kalau kita mau melakukan akad itu, ikut Imam Nawawi. Walaupun sebenarnya dalam madzhab Syafi'i tidak diperkenankan, tapi beliau itu Imam Nawawi mengikuti Ibnu siapa tadi? Ibnu Mundhir di dalam pendapatnya, dan di dalam madzhab yang lain juga mengatakan boleh. Nah, di dalam mukhabarah ini Pak, agar boleh, pekerja ini harus memberikan imbalan kepada pemilik tanah berupa sewa tanah, Anggap kalau di dalam kitabnya kita ini setengah daripada benihnya anggap sewanya dia. Di setengah pekerjaan kita, dia kan itu bekerja, dia yang ikut bekerja, seperti itu. Maka nanti seperti akad ijab pada akhirnya. Terus kalau muzara'ah ini sama-sama dikelola sama seseorang, tapi benihnya itu dari yang punya tanah. Sebenarnya intinya gampang sebenarnya. Intinya orang punya tanah, kalau modalnya benihnya dari pemilik tanah, maka dia itu akan muzara'ah. Tapi kalau bibitnya itu dari pengelola, maka itu adalah mukhabarah.
Terus cara pembagian hasil di dalam juri itu dikatakan begini. Wati watari kuja'il qiblati lahuma fil muqabarati. Cara pembagian hasil di dalam muqabarah ini, pemilik tanah menyewakan setengah dari tanahnya dengan setengah benih. Seperti yang saya sebutkan, setengah tanahnya disewakan dengan setengah benih, setengah kerja ya, dan manfaat daripada hewan, alat-alat atau barang yang ada di dalam pekerjaan tadi juga dianggap setengah daripada punyanya pemilik. Maka ketika ada hasil menjadi milik keduanya secara merata. Nah, itu berarti tidak ada saling sewa menyewa karena sudah dianggap setengah benih, dia bawa satu benih. Tapi karena dia punya tanah, dianggap setengah benihnya itu adalah dia yang punya jasa tanah ini, yang dianggap setengahnya. Jadi pada akhirnya intinya ini cari-cari jalan agar hasil yang didapatkan boleh. Hasil yang didapatkan boleh. Sama juga seperti muzara'ah, bagi yang bekerja dianggap yang diberikan kepada orang itu sebagai upah. Tapi di dalam akad ini harus ada nasi juga agar dianggap bisa sah. Tapi mukhabarah dan muzara'ah ini yang dianggap dilarang itu menurut saya apabila tidak berkaitan dengan musyaqqah. Tapi kalau musyaqqah ini kan menyiram tanah, ya, menyiram tanaman berupa pohon kurma dan anggur. Tapi ternyata di pinggir kurma ini ada tanah kosong. Kemudian orang tadi minta izin, ada tanah kosong, saya mau kelola juga ya. Itu halal, sepakat dalam usaha ini. Mau dia benihnya dari tuan rumahnya yang punya tanah atau dari dirinya sendiri. Tapi kalau mau barang ini dipisah dengan musyaqqah, dengan akad tanaman tadi, tidak boleh dalam usaha ini. Artinya kayak gini nih. Ini umpamanya pohon kurma, ya kan? Di depan kan banyak kosong. Tuan, biasanya kan tuan kalau kurma di Arab kan, saya gigi semuanya. Di luar itu kayaknya masih kosong tanah. Izin saya kelola tanam apa? Terserah, saya tanam cabai, tanam apa ya? Iya kan? Nah itu sepakat dalam usaha ini boleh. Yang penting akad pertamanya adalah musyaqqah. Dia dipercaya oleh tuannya itu untuk mengelola, menjaga tanaman kurma tadi. Karena sudah ada buahnya kurma kan disuruh rawat. Kemudian ada tanah yang kosong, kemudian dikelola. Sah. Tapi kalau akadnya berpisah, apalagi akadnya mukhabarah dulu, di dalam usaha ini tidak boleh. Terus wa in aqrabu, dan jika menyewakan siapa malikku terhadap seseorang, jika menyewakan siapa malikku kepada seseorang ia terhadap ardun bumi, bidahabin dengan emas, au fiddatin, atau dengan perak, au syarata, atau mensyaratkan siapa malik
lahu bagi syahsun seseorang ta'aman terhadap makanan fi dimmati di dalam tanggungan Malik jaza maka boleh. Nah, kalau seumpamanya tanahnya itu disewakan boleh, di dalam Islam ini tidak ada perdebatan. Sudah tanah saya kosong, saya nggak pakai, kalau mau kamu tanam sewa ke saya sebulan 10.000 seumpamanya boleh. Atau disewa kalau di sini kan menggunakan emas dan perak, menggunakan emas dan perak, atau seperti barang dagangan pakaian dan sejenisnya. Contoh baju seumpamanya, baju saya sewa dengan baju seumpamanya boleh. Yang penting berharga. Terus di sini ada yang disebut to'aman, makanan. Makanan ini mencakup gandum, jagung, sejenisnya yang bisa memberikan kekuatan. Atau mensyaratkan di dalam akadnya kamu boleh menanam ini dengan syarat kamu harus tanam jagung ya. Kamu boleh. Nah, terus yang disebut dengan maklumat ini diketahui dalam jumlahnya, jenisnya, sifatnya sudah jelas baik kepada pihak pemilik maupun penyewa. Ini yang dimaksud dengan maklumat. Qadron, jinsan, sifat, nau'an. Ini harus jelas. Kemudian yang dimaksud dengan fi dhimmatihi, yang wajib di dalam tanggungannya, maksudnya adalah yang ditanam. Seumpamanya yang menjadi hak daripada yang disyaratkan adalah yang ditanam. Yang ditanam itu kan berada di dalam tanggungan, bukan yang tumbuh sendiri. Karena ada Pak yang kadang tumbuh sendiri, pohonnya, apanya. Yang menjadi persyaratan itu adalah yang ada di dalam tanggungannya, ya, fitimati. Bukan yang tumbuh sendiri. Artinya dia nggak ikut nanam, tahu-tahu tumbuh di pinggirnya, dia tidak di dalam tanggungan. Tapi kalau di dalam musyakoh yang sudah kita bahas tadi sudah jelas diperbolehkan. Tapi di sini ada di dalam kitab Bejuri itu musyakoh ini kan akan menyerah. Diperbolehkan akad mukhabar dan muzarah itu mengikuti musyakoh dengan 4 syarat. Yang pertama, bahwa ucapan musyakoh datang lebih dahulu atau bersamaan dengan akad muzarah. Jadi contoh seperti mengatakan saya mengurus pohon kurma atau anggur ini dengan setengah hasilnya dan saya ingin mengelola tanah ini dengan setengah hasil tanamannya. Ada 2 akad di situ kan. Pertama, akad
akad mengurus pohon kurma dan anggur. Yang kedua adalah ingin mengelola tanah. Yang kedua, akad harus satu. Jadi akad musyaqah dan muzara'ah itu harus satu akad. Kalau akadnya sekarang musyaqah besok muzara'ah, tidak sah. Ini di dalam pandangan Imam Syafi'i. Yang ketiga, pekerjanya harus sama. Tidak boleh antara musyaqah dengan pengelola tanah itu tidak boleh berbeda. Jadi kalau yang menyiram kurma itu si A, yang mengelola tanah juga si A. Ini ya sebenarnya di kalangan kita simpel, nggak pakai begini. Ada tanah kosong langsung digarap ya. Jangankan yang punya, jelas yang punya, yang tidak jelas saja langsung digarap itu, dipinggirkan ini. Tanah tulang. Jadi selama minggu depan kita bahas. Yang keempat, tidak boleh ada kesulitan dalam memberi air. Hal ayat antara ifradus syajar. Harus ada di dalam memberi dalam ada arti harus sulit. Di dalam menjadi tanaman itu harus ada kesulitan, harus ada uji. Kalau mudah seperti sekarang, seumpamanya tanaman keburuman sudah pakai keran seumpamanya, pemiliknya tinggal motor. Biasanya kan kalau kita ada tanaman-tanaman apa yang hidroponik itu biasanya kan motor langsung nyampe kemana-mana. Artinya kan tidak ada kesulitan ya. Kalau tidak ada kesulitan yang ngapain pakai kita kan gitu. Jadi yang harus keempat, memang betul-betul ada kesulitan sehingga terjadi akad musyaqah. Jadi itu sehingga diperbolehkan. Jadi intinya adalah di dalam mazhab ini yang kita pelajari mukhabarah dan muzara'ah itu adalah hanya Imam Nawawi yang memperbolehkan. Kalau memang dengan mau menggunakan mukhabarah muzara'ah itu ada tanah mau digarap, dipersilakan, tapi menggunakan Imam Nawawi agar memiliki dasar di dalam mengelola tanah. Karena ada saya itu punya jemaah, dia sering menggarap tanah, saya hasilnya juga dibawa ke rumah saya kan. Apa lagi itu tanahnya kadang nggak dipakai, cukup saja ya, semoga berkah. Sebenarnya simpel tadi itu, cuma kita kaji huruf per huruf jadi pusing juga kan. Istilahnya kita lihat apa dalam istilah-istilah itu. Cukup sekian ya, semoga berkah selalu. Saya harap ya kita berjumpa di minggu depan. Kita Allah berkahi dan Allah berikan pemahaman kita dengan pemahaman yang sesuai dengan syariat. Allahumma kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.